Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimin di channel Bocah Indigo. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini admin akan sedikit membagikan sebuah kisah yang berjudul Disantet oleh Mantan Pacar Sendiri. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial yang dialami oleh salah satu orang bernama Wati saat dirinya disantet oleh mantan pacarnya sendiri hingga berujung maut. Sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjut ke inti ceritanya. Wati merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan di kota Cirebon. Ia memiliki seorang pacar yang bernama Arif. Arif berasal dari Banten. Ia sendiri sedang merantau ke Cirebon dan memang dalam perjalanan hidupnya dipertemukan oleh Wati. Mereka berpacaran di awal bulan Mei tahun 2018. Awal-awal mereka berpacaran, tidak ada satupun kendala atau masalah. Keduanya masih dalam kisah percintaan yang sama seperti lainnya. Namun ketika memasuki bulan ketiga mereka berpacaran, orang tua Wati meminta pada Arif untuk segera menikahi Wati. Alasannya adalah agar hubungan mereka bisa segera halal dan menjadi pasangan yang sah. Akan tetapi, saat itu Arif belum siap dikarenakan dirinya masih banyak tuntutan dari keluarganya sendiri. Alhasil orang tua Wati pun meminta pada Arif untuk tidak berhubungan lagi pada Wati sampai benar-benar dirinya siap untuk menikahi Wati. Arif merasa aneh dengan pola pikir orang tua Wati yang tidak sesuai dengan jalan hidupnya. Orang tua Wati juga meminta mahar yang sangat besar. Karena memang sudah sangat mencintai Wati, Arif pun meminta kesempatan pada orang tua Wati agar bisa menikahinya. Orang tua Wati pun mengabulkan permintaan Arif. Arif diberi waktu 2 bulan agar bisa mengumpulkan mahar untuk bisa menikahi Wati. Dengan hati yang masih kecewa, Arif tetap harus bekerja agar bisa menikahi Wati. Dirinya juga rela lembur seharian agar bisa mengumpulkan mahar yang ditetapkan oleh kedua orang tua Wati terhadap dirinya. Bulan pertama saat Arif mengumpulkan mahar masih berjalan dengan lancar. Arif juga nampak bersemangat saat dirinya mengumpulkan sedikit demi sedikit pundi-pundi uang. Namun tidak bagi bulan kedua. Arif merasakan kehancuran saat dirinya mengetahui kalau Wati ternyata telah dilamar oleh orang lain. Wati dilamar oleh seseorang yang kebetulan lebih mapan dari Arif sendiri. Hati Arif sangat hancur mengetahui pemberitaan itu. Bahkan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya merasa mati seketika. Jiwanya menjadi hampa dan semangat pun semakin meredup. Pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua orang tua Wati memberikan luka mendalam bagi Arif sendiri. Di saat dirinya sedang berjuang untuk mendapatkan Wati, kini seluruh kenyataan hidupnya telah hancur akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh orang tua Wati. Karena merasa sudah dipermainkan, Arif pun langsung mendatangi keluarga Wati dan meminta penjelasan terkait pertunangan Wati dengan orang lain itu. Saat Arif menemui kedua orang tua Wati, dirinya sudah tak berdaya saat melihat jari manis Wati telah diselipkan cincin yang menandakan pengikatan dirinya terhadap orang lain. Arif sendiri meminta pada Wati untuk menjelaskan hal itu. Namun Wati hanya diam.
Ia bahkan tidak bisa menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan Arif pada dirinya. Alhasil orang tua Wati meminta pada Arif untuk meninggalkan serta mengikhlaskan Wati, karena memang Wati sudah dilamar oleh orang lain. Lelaki mana yang ikhlas ketika wanita pujaannya telah diambil oleh orang lain akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh orang tua si Wati itu? Arif masih berdiri di hadapan rumah Wati sambil membawakan uang mahar yang diminta oleh kedua orang tua Wati sebagai bentuk perjanjian mahar yang telah disepakatinya. Air mata Arif menetes secara perlahan. Hatinya dipatahkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Wati dan juga kedua orang tuanya itu. Makian serta cacian terus dilontarkan dari mulut orang tua Wati pada Arif yang memang belum mampu untuk menikahi Wati. Bahkan orang tua Wati menyebutkan jika dirinya hanya menginginkan menantu yang mapan agar bisa hidup berkecukupan. Semua perkataan dan hinaan yang dilontarkan oleh keluarga Wati pun direkam oleh Arif. Ia sendiri tidak bisa melakukan apapun selain membalaskan dendam terhadap pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Wati serta kedua orang tuanya. Arif berusaha untuk menegakkan kepalanya, melanjutkan hidupnya, namun ia tak akan lupa terhadap apa yang dilakukan oleh Wati terhadap dirinya. Cinta yang sudah bersemi kini berubah menjadi dendam yang begitu mengerikan. Di hadapan Wati dan juga orang tuanya, Arif bersumpah akan membalaskan dendam dan membuat Wati hidup dalam penderitaan. Arif juga bersumpah untuk tidak memaafkan seluruh keluarga Wati, walau sampai sujud di hadapannya sekalipun, karena dalam prinsip Arif, orang yang telah mengkhianati adalah orang yang telah menciptakan kejahatan dalam dirinya sendiri. Arif pun pergi meninggalkan rumah Wati. Dengan hati yang kacau dan pikiran yang tidak tenang, Arif berusaha untuk membuat penderitaan yang sama terhadap dirinya pada keluarga Wati sendiri. Keluarga Wati yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Mereka menganggap jika yang dikatakan oleh Arif hanyalah omong kosong belaka. Sudah hampir 3 bulan semenjak hubungan Arif dan Wati terputus. Wati sendiri merasa tidak ada sesuatu yang membuatnya takut. Kini ia telah memiliki seorang lelaki yang mampu menjaganya tiap saat. Orang tua Wati sangat bahagia dengan keadaan yang sekarang. Lelaki yang menjadi tunangan Wati ternyata lelaki yang cocok menurut kedua orang tua Wati. Lelaki itu bernama Tomo. Dia merupakan salah seorang karyawan perusahaan besar yang ada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Semua keinginan yang diinginkan oleh orang tua Wati pun dapat dipenuhi oleh Tomo. Tepat di malam tahun baru, Tomo mengajak Wati untuk menuju ke sebuah restoran terkenal yang ada di daerah Kuningan. Alasan Tomo memilih daerah Kuningan sebagai destinasi wisata malam itu adalah karena lokasinya yang berada di dataran tinggi dan memiliki suasana yang sangat indah ketika malam pergantian tahun itu tiba. Mereka berdua sangat menikmati suasana tersebut sampai-sampai lupa waktu hingga larut pagi. Tepat pada jam 2 pagi di awal tahun baru, mereka pulang ke Cirebon. Namun dalam perjalanan pulang, Wati melihat sesuatu yang aneh berada di pinggiran jalan. Ia melihat ada seorang wanita dengan mengenakan gaun putih sedang menyeberang secara sembarangan di jalanan yang sedang ramai-ramainya kendaraan. Sontak saja hal ini membuat Wati panik hingga motor yang dikendarai oleh Tomo terjatuh ke pinggir jalan tersebut. Wati terseret beberapa meter dari lokasi motor itu. Kedua kaki Wati terluka karena bergesekan dengan aspal jalanan itu. Berbeda dengan Wati, justru Tomo yang paling parah. Kepalanya terbentur oleh aspal hingga terjadilah pendarahan yang begitu hebat. Kendaraan yang berada di sekitaran langsung berhenti dan orang-orang secara berbondong-bondong turun ke jalan untuk membantu Wati dan juga Tomo. Wati menangis saat itu karena melihat keadaan tunangannya yang sudah sekarat. Alhasil, Tomo pun dilarikan ke rumah sakit yang ada di kota Cirebon. Dalam perjalanannya menuju rumah sakit, Wati menggenggam tangan Tomo yang sudah melemah. Nafas Tomo juga semakin memberat. Darah dari kepalanya juga terus mengucur deras. Hingga akhirnya, dalam perjalanan menuju rumah sakit, Tomo pun meninggal dunia. Dengan meninggalnya Tomo, Wati teringat akan seseorang yang pernah ia sakiti, yaitu Arif. Selama berhari-hari, Wati tidak mau makan dan yang diingatnya adalah sosok Arif, mantannya. Tubuhnya jadi kurus. Seiring berjalannya waktu, Wati terkena penyakit aneh. Di bagian punggungnya keluar benjolan aneh berwarna merah.
Namun benjolan itu akhirnya menyebar ke bagian perut dan pahanya. Bukan hanya itu, Wati juga seringkali termenung dan merundung di dalam kamar sembari mengucapkan nama Arif. Ia juga kadang berteriak-teriak sendiri, memanggil nama Arif seperti orang gila. Keluarga Wati pun akhirnya membawa Wati ke salah satu kiai di Cirebon. Tujuannya adalah agar Wati bisa disembuhkan dari ingatan Arif yang masih melekat dalam pikirannya itu. Kiai itu menyebutkan bahwa Wati disantet oleh seseorang terdekat Wati, dan ternyata orang itu adalah orang yang memiliki kenangan dalam hidup lain, yang tak lain dan tak lain adalah mantan dari Wati sendiri yang bernama Arif. Kiai itu meminta pada keluarga Wati untuk meminta maaf pada Arif sebelum Wati semakin parah. Berbagai cara telah dilakukan oleh keluarga Wati agar bisa menghubungi Arif, namun sampai akhirnya tidak ada kabar mengenai keberadaan Arif yang berasal dari Banten itu. Pada akhirnya, keluarga tidak memiliki jalan lain selain membawanya ke rumah sakit jiwa. Namun tidak ada tanda-tanda dari kesembuhan yang dialami oleh Wati. Bahkan bisa dibilang Wati semakin parah. Tubuhnya semakin kurus. Benjolan itu tidak pernah hilang walau menggunakan berbagai macam obat sekalipun. Sudah berobat ke sana kemari, ternyata tidak ada tanda-tanda kesembuhan dari Wati. Hingga akhirnya, tepat di tahun 2005, Wati meninggal dunia. Meninggalnya Wati membuat keluarganya merasa kehilangan. Mereka juga merasa bersalah terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap kisah percintaan Wati dengan Arif, dan memaksa Arif untuk menikahinya. Namun ketika Arif sudah berjuang dan siap untuk menikahi Wati, justru keluarga Wati yang mengkhianati Arif. Alhasil atas kejadian ini, keluarga Wati merasa terpukul dan menjadi bahan pelajaran. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah nyata ini adalah agar bisa menghargai perjuangan seseorang dan selalu bersikap adil terhadap sesama. Bukan harta yang menjadikan kita untuk menjadi orang yang bahagia, namun menjaga tali persaudaraanlah dan menebarkan kebaikan adalah kebahagiaan yang tiada tara harganya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga bisa senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.